Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan Bulughul Maram kitab salat karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana kita masih seputar al-mawaqit, waktu-waktu salat. Kali ini ada di buletin, sudah ada di grup WA ataupun Telegram. Bisa dilihat hadis dari Rafi' bin Khadij. Kalau di terjemahan hadis 172. Hadis 172. Ya, bisa dibaca. Kitab solat atau bab al-mawaqit, yaitu waktu solat. Hadis ke-160. Baik. An Rafi' bin Khadij qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bis-subhi fa innahu a'zamu li ujurikum. Baca artinya. Dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerjakanlah salat subuh jika waktunya sudah yakin masuk, karena seperti itu pahalanya lebih besar. Dikeluarkan oleh yang 5, yaitu Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i serta Imam Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh Tirmizi dan Ibnu Hibban. Ya, baca faedah hadis. 1. Wajib menunggu sholat subuh sampai benar-benar waktunya masuk. Nah, tunggu waktu masuk dulu baru melaksanakan sholat subuh. Saat ini kita bisa berpatokan juga dengan jadwal sholat, sudah ada di HP, sudah ada di kalender. Nah, itu bisa jadikan ketetapan untuk jadikan waktu azan. Para takmir bisa gunakan ini untuk tanda masuknya waktu subuh. Terus 2. Sebagian pengertian dari hadis di atas adalah perintah memperlama bacaan ketika sholat subuh sampai pengerjaannya hingga hampir terang. Sebagian pengertian hadis di atas maksudnya adalah memperlama. Jadi memperlama bacaan ketika sholat subuh. Nah, berarti sholat subuh itu bacaannya lebih panjang sampai pengerjaannya hingga hampir terang. Waktu lebih lama. Ya, contoh saya Nabi SAW, di antara bukti lamanya Nabi SAW itu melaksanakan sholat subuh. Beliau di hari Jumat itu membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. As-Sajdah itu 3 halaman, 3 halaman Al-Quran. Terus membaca lagi surat Al-Insan 2,5 halaman. Nah, ini menunjukkan yang dibaca itu lama ya, itu ketika sholat subuh tadi. Terus yang ketiga, faedah ketiga, mengerjakan sholat. Okay. Ya. Mengerjakan sholat subuh pada waktu masuknya yang yakin, pahalanya lebih besar, menunjukkan akan berbeda-bedanya pahala amalan yang satu dan lainnya. Nah, akan disuruh sholatnya tunggu yakin. Kalau makin
tepat waktu, sudah masuk waktu sholat subuh, pahalanya lebih besar. Tadi kan a'dhamu li ujurikum. Berarti pahala amalan itu berbeda-beda. Artinya pahala amalan itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ada yang pahalanya biasa, ada yang lebih di atasnya lagi, ada yang lebih di atasnya lagi. Yang keempat, padahal Allah yang memberi kita taufik untuk beramal soleh. Allah juga yang memberikan kepada kita balasan. Allah berikan kita taufik untuk beramal soleh, dan Allah juga yang memberikan kita balasan. Tadi sudah dikatakan dapat ganjaran, a'dhamu li ujurikum. Kita dapat ganjaran, namun dapat ganjaran atau pahala ini sebelumnya sudah dapat taufik dari Allah. Terus yang kelima, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengerjakan sholat subuh lebih awal, yaitu waktu ghalas masih gelap. Terus demikian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, juga dinyatakan oleh Imam As-Sun'ani dalam Subul As-Salam. Ya, disebutkan sih Nabi SAW biasa mengerjakan sholat subuh lebih awal, yaitu waktu ghalas. Demikian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, juga dinyatakan oleh, nah itu di buletin yang tepat itu Imam As-Sun'ani dalam Subulus Salam. Terus hadis 161. Kita lihat hadis 161, lihat di buku terjemahan Bulughul Maram, hadis 173 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka subha, wa man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad wa man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-asra." Muttafaqun alaih. Baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan 1 rakaat salat subuh sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapatkan salat subuh. Dan barang siapa yang mengerjakan 1 rakaat salat asar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapatkan salat asar. Hadis ini punya lanjutan di hadis 162, wali muslimin an Aisyah nahwahu wa qala sajadatan badala rakaatan summa qala was sajadatu innama hiya rakaatu. Menurut riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ada hadis serupa di mana beliau bersabda sekali sujud sebagai pengganti dari 1 rakaat. Kemudian beliau bersabda yang dimaksud sekali sujud itu adalah 1 rakaat. Yang dimaksud sekali sujud adalah 1 rakaat. Sekarang kita lihat kompromi atau kesimpulan 2 hadis di atas. Faedah hadis. 1. Waktu sholat didapati dengan mendapatkan 1 rakaat. Begitu pula seseorang mendapati sholat Jumat dengan mendapatkan 1 rakaatnya. Mendapatkan berjamaah dengan mendapatkan 1 rakaat. Baik, dapatkan waktu sholat dengan mendapatkan 1 rakaat. Misalnya subuh jam berapa sekarang? Matahari terbit jam 5.10 misalnya ya. 5.10. Dia bangun jam 5:05. Wudu, segera wudu. Terus langsung laksanakan sholat subuh. Sudah dapat 1 rakaat di waktu subuh. Berarti sudah mengerjakan sholat subuh tepat waktu. Ustaz, 1 rakaatnya sudah matahari terbit. Nah, yang penting sudah dapat 1 rakaat di waktu subuhnya. 1 rakaat yang tidak dapat itu ya dianggap dapat. Itu misalnya. Contoh lagi, wanita haid. Wanita haid maghrib jam, misalnya maghrib sekarang jam 5.40 ya, 17.40 ya. Maghrib 17.40. Dia suci saking haid 17/4. Ya, suci haid. Masih ada kesempatan mandi ya. Mandi. Kan masih ada waktu nih, mandi. Dia masih dapat waktu darurat untuk sholat asar nih. Setelah itu sholat. Sholat apa? Asar saja. Saat sholat asar,
17.35. Mulainya sudah dapat 1 rakaat, tiba-tiba langsung azan maghrib, maka dianggap dia dapat waktu sholat asar. Berarti sudah kerjakan sholat asar, tinggal tambah 3 lagi walaupun sudah waktu maghrib. Paham itu? Itu pengertian hadisnya ya. Waktu sholat didapati dengan mendapatkan 1 rakaat. Nah contoh, Jumatan ini misalnya ada yang telat Jumat. Ya. Kalau telat Jumat itu keterlaluan kalau saat ini. Soalnya setengah 12 ya. Kita kan masih azan jam 12 toh. Maaf, masih 12 kan rata-rata toh. Nah, dia misalnya azan Jumat jam 12. Khutbah juga telat dia. Pas ya 20 menit lah ya, 12.20 baru berangkat ke masjid. Langsung dapat rakaat kedua. Ya tahu dapat rakaat kedua. Berarti dia dapat 1 rakaat. Berarti alhamdulillah dia dapat sholat Jumat. Tinggal tambah 1 rakaat lagi. Namun kalau dia datang ke masjid, imam sudah rakaat kedua, tapi lagi tahiyat akhir. Berarti kan tidak dapat 1 rakaat. Berarti apa yang dia lakukan? Sholat apa? Zuhur. Dia bisa ikut imam tapi kamu nambah sampai 4 rakaat. Pas suruh telat. Atau mungkin pas lagi mau sholat Jumat 2 rakaat, 1 rakaat dapat tapi qadarullah kentut. Batalin terus kamar mandi balik lagi tahiyat akhir. Atau sudah salam, apa yang dilakukan? Sholat zuhur 4 rakaat, karena dia tidak dapati sholat Jumat 1 rakaat. Itu ya. Jadi siapa yang dapat 1 rakaat berarti dia mendapati waktu sholat. Nomor 2. Jika wanita haid suci lalu masih bisa mendapatkan 1 rakaat sholat, maka ia punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Nah lihat nih, dia masih dapat waktu suci ya. Inilah tadi suci di sini nih. Masih bisa dia mandi sampai mau sholat asar, masih dapat 1 rakaat sholat asarnya, maka sudah mendapatkan waktu asar. Walaupun itu di waktu darurat. 3. Sebagian ulama berpandangan pula kalau wanita datang haid padahal sudah masuk waktu sholat dan ia bisa dapati 1 rakaat, maka jika suci ia tetap mengqadha sholat. Nah, paham ini? Kalau wanita datang haid padahal sudah masuk waktu sholat dan ia mendapati 1 rakaat, masih bisa dapat 1 rakaat, maka jika suci ia tetap mengqadha sholat. Gini, azan zuhur jam berapa? 11.25. 11.25 dia belum haid. Dia tunda. Ada urusan. Sholat zuhurnya dia mau jam 12.30. Ingin sholat. Ternyata di tengah-tengah ini 12/4 datang bulan. Masih bisa sholat zuhur nggak tadi? Masih bisa nggak? Masih bisa dapat 1 rakaat toh? Nah, berarti yang tadi ini diqadha. Kapan? Kalau sudah suci. Tunggu 6 atau 7 hari lagi dia qadha sholat tadi. Paham ini? Baik. Sekarang nomor 4. Menurut pendapat paling kuat, menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang wanita yang suci di waktu asar, maka ia hanya mengerjakan sholat asar saja, tidak lagi sholat zuhur. Nah, ingat, walaupun ini ada perbedaan pendapat. Ini beliau pahami dari tekstual hadis tadi. Siapa dapati 1 rakaat dia dapati sholat. Kan cuma dibilang siapa dapati 1 rakaat di waktu itu, berarti dia dapati sholat. Berarti kalau dia dapati waktu sholat asar, berarti dia hanya sholat apa? Asar. Kalau dia dapati waktu zuhur, berarti dia hanya sholat zuhur. Kalau dia dapati waktu maghrib, berarti dia hanya sholat maghrib.
Walaupun zuhur dan asar bisa dijamak. Zuhur tidak perlu dikerjakan lagi karena dia cuma dapati waktu asar saja. Ini yang lebih tepat. Terus nomor 5. Jika ada yang mengerjakan sholat pada akhir waktu, lalu ia mendapati 1 rakaat, maka dianggap telah melaksanakan sholat secara adaan atau pada waktunya. Misalnya, ada yang mengerjakan sholat asar sebelum matahari tenggelam dan mendapati 1 rakaat sebelum waktunya habis, maka ia dianggap melakukan sholat tadi adaan. Walaupun 3 rakaat dari sholat asar tersebut dilakukan ketika matahari sudah tenggelam. Lihat. Ada sholat itu niatannya adaan, ada niatannya qadhaan. Niat sholat itu ada yang, lihat ya ini ya, adaan, ada yang qadhaan. Kalau adaan itu kerjakan pada waktunya, sholatnya dikerjakan pada waktunya. Kalau qadhaan itu niatannya kerjakan di luar waktu. Kalau dulu jenengan itu hafal niat sholat waktu SD, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin imaman mustaqbilal kiblati adaan. Itu ada kata adaan, kerjakan pada waktunya. Namun kalau dia bangun subuh jam 6, ya toh, subuh jam 6, ini enggak lagi adaan. Namun apa? Qadhaan. Maka niatnya dia harus ganti. Kok niat bangunnya jam 6 kok niatnya masih adaan? Oh, salah niat kamu itu. Itu bingungnya kalau orang Indonesia hafal niat tapi nggak paham itu. Dia bingung nih. Oh, saya qadha nih jam 6 ini niatnya kepiye? Bingung ya kan kalau hafal lafaz niat itu. Adaan apa qadhaan? Kalau dia nggak tahu, ya adaan terus. Padahal lagi kerjakan jam 6 lagi qadhaan. Itu kecil kan saya hafal niat semua itu. Sampai mau sholat tarawih di bulan Ramadan kan saya belum hafal niat. Saya buka buku lagi gitu. Usoli apa ini sholat tarawih ini ya? Usoli tarawih apa begitu? Kan nggak hafal, bukan orang Arab. Harus buka buku. Buka lagi baru hafal niat, baru saya sholat tarawih itu. Sholat witir. Ada buku. Ada bukunya di pasaran sini banyak. Saya pakai buku yang itu, ada tuntunan sholat lengkap itu loh. Punya siapa itu penulisnya? Banyak itu. Ada di sawah ini di Busri itu ada, itu saya pernah lihat. Itu buku waktu kecil itu. Itu tanda buku itu menyebar di mana-mana, tanda bukunya itu orang banyak pakai itu. Nah, itu pendapat dalam mazhab ya, mazhab Syafi'i ya. Lafaz niat itu sunnah sholat, bukan wajib. Ingat, sebatas sunnah, maka jangan paksakan wajib. Yang wajib itu niat dalam hati, wajib. Namun kalau lafaz niat usolli sunnah, bukan wajib. Ingat baik-baik, jangan sampai ini dikatakan wajib, keliru. Niatnya kalau dilafazkan sunnah. Berarti kalau nggak lafazkan gimana? Sah atau tidak? Sah. Gak usah terlalu repot dengan itu. Berarti saya ketika tidak hafal niat usolli apa begitu, nggak masalah. Karena niat sholat lafaznya itu tidak wajib. Itu ada di kitab Safinatun Najah itu. Nah, apa maksud ulama Syafi'iyah melafazkan niat? Maksudnya adalah yusaidul lisanu al qalba, supaya ucapan itu menguatkan atau mendukung hati. Jadi hatinya itu hadir. Karena niat itu kalau dalam mazhab Syafi'i, niat itu adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu keinginan melakukan sesuatu dekat dengan perbuatan itu dilakukan.
Saya mau takbir, mau sholat, takbir. Pas saya takbir harus hadir niat. Maka untuk membantu hatinya hadir, maka ucapan itu ada. Itu maksud dalam mazhab Syafi'i. Tadi paham ya, adaan sama qadaan. Berarti kalau sholat subuhnya tepat waktu, niatannya apa namanya? Adaan. Kalau di luar waktu namanya apa? Qadaan. Ya, terus nomor 6. Hal ini bukan berarti boleh menunda-nunda sholat asar sampai tersisa waktu bisa mendapatkan 1 rakaat. Nah itu, nanti tunda-tunda, wah ora apa-apa, warak maghrib. Yang penting kan dapat 1 rakaat, dapati sholat. Nah, orang-orang alasan itu nanti, wah saya pergi negal aja nggak apa-apa. Yang Pak Ustadz kemarin ngomong kok, dapat 1 rakaat berarti dapati waktu asar, orang masalah. Sembrono. Terus tadi lanjut, Namun, semacam ini bisa saja terjadi pada orang yang baru terbangun dari tidur atau orang yang lupa mengerjakan baru sholat. terbangun tidur. Tadi ya, baru bangun subuh jam 5. Kesempatannya kerjakan sholat jam 5 lewat 5. Matahari terbit jam 5.10. Nah itu. Terus nomor 7. Istilah sujud kadang dimaksudkan pula untuk sholat. Taib. Istilah sujud sama kadang sholat itu menggunakan penyebutannya menggunakan bagian-bagian sholat, ya, menggunakan bagian-bagian sholat. Seperti misalnya warka'u ma'ar-raki'in, rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Bukan disuruh rukuk saja, namun disuruh sholat. Disebut ruku itu bagian dari sholat. Dan ini kesimpulannya juga karena ruku yang mewakili sholat, berarti ruku itu bagian dari rukun sholat. Nah kesimpulan yang lainnya lagi, ingat, dapati waktu sholat dengan mendapati 1 rakaat. Dapati 1 rakaat, dapati apa dulu? Ruku apa sujud? Ruku. Berarti standarnya dapati ruku. Berarti dapati ruku, dapati 1 rakaat. Dapati 1 rakaat berarti dapati sholat. Saya ulangi ya, dapati ruku, dapati 1 rakaat. Dapati 1 rakaat, dapati waktu sholat. Meskipun tadi dapati ruku tidak baca Al-Fatihah. Itu kaidah. Ya, orang nggak bingung itu. Oh, saya dapati ruku, imam ruku, sudah berarti dapat 1 rakaat. Baca Al-Fatihah enggak? Oh, tidak baca. Siapa yang nanggung Al-Fatihahnya? Imam. Terus hadis 163. Nah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syamsu, muttafaqun alaihi wa lafzu Muslim. La salata ba'da salatil fajri. Baca. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat sunnah setelah salat subuh hingga matahari terbit, dan tidak ada salat sunnah setelah salat asar hingga matahari terbenam. Muttafaqun alaih. Dalam lafaz riwayat Muslim, tidak ada salat sunnah setelah fajar atau subuh. Baik. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Jadi ba'da sholat subuh tidak ada sholat sunnah hingga matahari terbit, dan tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Muttafaqun alaih. Nah sekarang lihat faedah hadis. 1. Tidak boleh melakukan sholat pada waktu yang terlarang kecuali kalau memiliki sebab. Inilah yang jadi pendapat Imam Syafi'i, salah satu pendapat dari Imam Ahmad, dipilih pula oleh sebagian ulama Hambali, serta menjadi pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Lihat, tidak boleh melakukan sholat pada waktu terlarang. Lihat kalimat kecualinya, kecuali punya sebab. Ini termasuk pendapat dalam mazhab Syafi'i. Soalnya orang-orang kita tidak pahami seperti ini gitu. Kalau setelah sholat subuh ya masuk masjid atau setelah sholat asar mau ngaji masuk masjid,
Nah sudahlah, saya nggak usah sholat asar lagi karena setelah asar itu waktu terlarang untuk sholat. Keliru. Kalau masih punya sebab masih boleh sholat tahiyatul masjid, masih boleh sholat sunnah wudhu, masih boleh. Nomor 2. Ada beberapa sholat yang boleh dilakukan pada waktu terlarang setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Nah lihat, boleh dilakukan pada waktu terlarang. Ingat ya, sholat yang punya sebab. Sini disebutkan ada 7 sholat. 1. Sholat fardu yang luput. Sholat fardu yang luput. Apa yang luput di sini? Bangunnya telat. Dia bangun, nah setelah subuh. Subuh sudah rampung jam 4:30 misalnya. Dia bangunnya jam 5 kurang 1/4, kan setelah sholat subuh. Masih boleh sholat sunnah. Masih boleh sholat sunnah, masih boleh sholat wajib subuh. Rawatibnya masih bisa lakukan. Rawatib dulu, baru kemudian sholat fardu subuh. Terus yang kedua, sholat yang diulang, seperti ada yang sudah sholat subuh di masjidnya, lalu ia masuk masjid lainnya yang sedang berjamaah subuh, maka ia mengulangi sholat bersama mereka. Nah, sholat yang diulang. Sholat itu boleh diulang, Pak. Misalnya jenengan sholat di sini, sholat berjamaah subuh ya, pulang di rumah istri pengen sholat berjamaah dengan suaminya, maka suami jadi imam lagi di rumah. Ketika di masjid jadi makmum dia. Pulang ke rumah, wah saya perkasa, saya di rumah imam. Dia jadi imam untuk istri, maka dia boleh mengulangi sholat tadi. Kan sudah sholat subuh, ba'da subuh lakukan lagi sholat di rumah kan, namun itu sholat yang diulang boleh. Yang ketiga, mengerjakan sholat sunnah ba'diyah zuhur. Jika ia mengerjakan sholat zuhur dan asar secara jamak takdim, maka sholat ba'diyah zuhur dilakukan setelah sholat asar yang dijamak. Jamak takdim. Tahu jamak takdim? Lawannya apa? Jamak takhir. Takdim berarti lakukan pada sholat yang pertama. Kalau takhir berarti lakukan sholat yang kedua. Dia jamak takdim. Asar dimajukan ke waktu zuhur. Jamak itu dilakukan kapan saja tuh Pak? Kapan boleh jamak? Kapan kita diperbolehkan menjamak sholat? 1. Safar. 2. Sakit bisa. 3. Hujan. 4. Lagi malas. Ini kalau pertanyaan di orang-orang awam ini biasa tanya, Ustadz saya tilik, terus pulang maghrib itu supirnya nggak mandek, nggak berhenti toh, orang sholat supirnya bablas terus bablas ya. Atau sekarang masa corona lah, nggak ada masjid yang buka itu misalnya. Nah sekarang sholat maghribnya gimana coba? Tilik di Bantul sana, maghribnya gimana? Jamak berarti. Tapi tidak boleh kosor, cuma maghrib 3, isyanya tetap 4. Nggak boleh 4 jadikan 2, nggak boleh. Kalau ngarit, tilik tadi saja boleh. Sama ngarit juga pulang jam berapa? Pulang jam berapa Pak? Jam 6 itu. Nggak ada tempat untuk sholat. Jenengan mau ngatur gimana coba? Supirnya nggak mandek. Ngarit dan Bantul. Iya sholatnya kapan sholatnya? Wis bawa sarung, wis go sarung, ini rajin sholat. Coba maghrib nggak berhenti tak biasanya? Iya tahu Pak. Sholatnya gimana? Maghrib. Nah itu makanya itu tadi maksudku. Nah ini jamak nih ya. Maghrib kan ada ba'diyah toh. Isya juga ada ba'diyah kan. Kan sudah sholat maghrib dan isya. Nah kalau paling mudah sholat zuhur dan asar nih. Zuhur dan asar. Asar dimajukan toh. Baru kemudian zuhur terus asar. Kan ada ba'diyahnya. Ba'diyahnya masih boleh dilakukan walaupun setelah sholat asar. Gitu. Karena ada sebab. Nomor 4. Sholat sunnah 2 rakaat ba'da tawaf. Nah, sholat sunnah 2 rakaat ba'da tawaf.
tawaf mubeng 2 rakaat, misalnya dia tawafnya habis subuh, selesainya habis subuh juga, dia kerjakan sholat sunnah 2 rakaat ba'da tawaf setelah sholat subuh, boleh dia lakukan itu. Bahkan menurut pendapat yang lain, sholat sunnah di Ka'bah itu tidak dibatasi waktu. Sama dengan tawaf itu, keliling tawaf itu sepanjang waktu, maka sholat sunnahnya juga sepanjang waktu. Tidak ada terbatas dengan waktu terlarang tadi. Terus yang kelima, sholat sunnah wudu. Nah, habis wudu, habis subuh nih, saya ulangi wudu lagi, kentut tak ulangi wudu. Habis subuh saya sholat sunnah. Sholat sunnah wudu, ba'da wudu toh. Tapi setelah sholat subuh boleh. Yang keenam, sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, masuk masjid di sini, ya. Datang kan sudah sholat subuh di tempat jenengan kan, datang di sini, ya setelah sholat subuh, boleh tahiyatul masjid baru kemudian duduk, walaupun sudah setelah sholat subuh. Terus yang ketujuh, sholat istikharah. sholat istikharah kapan dilakukan? Kebutuhannya apa sholat istikharah? Minta pilihan apa? Hah? Jodoh. Terus apa lagi? Pekerjaan, waktu safar, ya, yang urgen-urgen. Artinya larangan sholat tadi, ya. Terus lanjut. Artinya larangan sholat sunnah yang dimaksud dalam hadis tidak berlaku pada sholat fardu dan sholat sunnah yang memiliki sebab. Nah, kalau sholat sunnah yang memiliki sebab tidak berlaku tadi. Terus yang ketiga, hikmah larangan sholat sunnah ketika matahari terbit dan tenggelam karena ketika itu muncul 2 tanduk setan. Ingat, muncul 2 tanduk setan. Berarti setan punya tanduk. Diyakini saja. Tanduknya kayak gimana Ustaz? Saya bayangkan gimana? Enggak digambarkan. Karena tidak disebutkan gambarannya kayak bagaimana. Jangan terpengaruh film-film. Ya, terus. Orang musyrik ada yang melakukan ibadah pada waktu tersebut. Nah, ada orang musyrik yang melakukan ibadah pada waktu matahari terbit dan tenggelam. Terus dari sini? Dari sini, orang muslim dilarang mengikuti kebiasaan orang musyrik, dilarang tasyabbuh, dan hal ini juga untuk mencegah umat Islam dari kesyirikan. Nah, mencegah umat Islam dari kesyirikan. Terus yang keempat. Misalnya, ada yang luput sholat asar, maka ia boleh mengerjakan sholat sunnah qabliyah asar, lalu ia mengerjakan sholat fardunya, karena larangan dalam hadis terkait dengan sholat, bukan terkait dengan waktu. Ada yang luput sholat asar, maka ia boleh mengerjakan sholat sunnah qabliyah asar, lalu ia mengerjakan sholat fardunya. Sama seperti luput dari sholat subuh, boleh kerjakan sholat qabliyah subuh atau sholat sunnah fajar baru sholat subuhnya. Karena larangan hadis terkait dengan sholat, bukan dengan waktu. Hadis 164, 165, 166. Nah, ini ringkas. Kalau di terjemahan hadis 176, 177, 178. Dalam riwayat Muslim dari hadis Uqbah bin Amir disebutkan 3 waktu di mana Rasulullah SAW melarang kami melakukan sholat dan menguburkan mayit, yaitu ketika hina tatlu syamsu bazighatan hatta tartafi'ah wa hina yakumu qa'imu zahirati hatta tazula syamsu wa hina tadayyafu syamsu lil ghurub. Ya. Terus hadis 177 wal hukmu tsani inda Syafi'i min hadis Abi Hurairah bi sanadin dhaifin wa zada illa yaumul jum'ah. Dan hadis ke-178 di terjemahannya wa kadzali Abi Dawud an Abi Qatadah nahwu. Baca. Dan dalam riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir ada 3 waktu di mana Rasulullah SAW melarang kami melakukan sholat dan menguburkan mayit pada waktu-waktu tersebut, yaitu 1. Ketika matahari terbit hingga matahari meninggi, 2. Ketika tengah hari hingga matahari tergelincir, 3. Ketika matahari menjelang terbenam. Hadis riwayat Muslim. Dan hukum yang kedua menurut Imam Syafi'i dari hadis Abu Hurairah dengan sanad yang dhaif, ia menambahkan kecuali pada siang hari Jumat. Hadis riwayat Imam Syafi'i dalam musnadnya. Baghawi dalam Syarhu Sunnah dikarenakan Ibnu Hajar menyatakan bahwa hadis ini dhaif dikarenakan Ibrahim bin Muhammad dinyatakan sebagai pendusta oleh Yahya Al-Qattan. Ibnu Ma'in Al-Hafiz Ibnu Hajar menyatakan dalam At-Takrib bahwa ia adalah perawi matruk. Begitu pula menurut riwayat Abu Daud dari Abu Qatadah, yakni terdapat pengecualian di siang hari Jumat. Dah. Baik.
Hadis riwayat Abu Daud. Yang terakhir sanad hadis ini dhaif. Sebenarnya kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Baik, faedah hadis. 1. Hadis ini menunjukkan terlarang untuk sholat pada waktu-waktu yang disebutkan dalam hadis ini kecuali untuk sholat fardu dan sholat sunnah yang punya sebab. Tadi ya sama ya, kecuali punya sebab, termasuk juga untuk sholat fardu yang luput. Terus yang kedua, dilarang menguburkan jenazah pada waktu-waktu yang disebutkan dalam hadis ini. Apa berarti kapan waktu dilarang menguburkan jenazah? Tadi apa tadi? Ketika matahari terbit hingga matahari meninggi. Cuma sekitar 10 menit, nunggu sebentar. Misalnya habis subuh mau kuburkan langsung. Nah, pas itu matahari terbit, tunggu sekitar 5 menit 10 menit gitu. Matahari sudah meninggi. Terus yang kedua, ketika tengah hari, ketika matahari tergelincir, matahari pas di atas kepala, ini mau waktu zuhur nih. Ya, tegak, tunggu tergelincir sedikit. Sudah, boleh dikubur. Atau yang ketiga, ketika matahari menjelang terbenam. Cuma nunggu menjelang terbenam sebentar saja. Sampai tenggelam, sudah, kuburkan malam-malam gak apa-apa. Yang ketiga, boleh menguburkan jenazah pada waktu kapanpun selain 3 waktu di atas. Boleh menguburkan jenazah pada waktu malam dan siang. Ya, boleh ya, menguburkan siang maupun malam. Terus yang keempat, waktu zawal atau saat matahari tergelincir ke barat adalah waktu terlarang sholat kecuali pada hari Jumat. Demikian jadi pendapat dari Imam Syafi'i, salah satu pendapat dalam mazhab Hambali, serta dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Nah, waktu zawal adalah waktu terlarang sholat kecuali pada hari Jumat. Jadi misalnya sholat zuhurnya 11:25. Terus untuk sholat Jumatnya termasuk khutbah dilakukan 11:04 sebelumnya, ya 11:20 lah, 5 menit sebelum ini, sebelum masuk waktu zuhur. Dilakukan ketika itu masih waktu nanti matahari tergelincir ke barat, di atas kepala tergelincir ke barat. Khusus untuk sholat Jumat masih boleh. Khususon untuk sholat Jumat masih boleh. Wallahu a'lam bishawab. Itu tentang waktu subuh dan waktu terlarang untuk sholat. Semoga manfaat. Kita masih lanjut lagi nanti kesempatan pekan depan, waktu terlarang untuk sholat insyaallah besok pagi. Bismillah. Baik, ada pertanyaan silakan. Pak Parjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi subuh, matahari terbit, bangun subuh, langsung sholat subuh, pas sholat subuh matahari terbit, boleh. Kemudian yang kedua, masalah niat. Misalkan kita baru wudu, saya mau wudu, ini mau niat sholat duhur. Apakah nanti kalau kita sudah Allah Akbar sudah tidak perlu baca niat di dalam hati kita? Karena waktu kita mau wudu, saya mau wudu itu untuk sholat duhur. Belum. Kalau dalam mazhab Syafi'i belum niat itu. Niat itu tidak boleh. Kan muqtarinan bi fi'li, terkait dengan perbuatan. Ini Pak Parjo sholat nih, sholat zuhur nih. Niat ada di sini, mau pada saat melaksanakan, bukan niat nih ada pada saat wudhu. Kan nggak dekat perbuatan. Kalau pas wudhu, cuma niat wudhu, walaupun jenengan tidak lafadzkan. Nah, niat sholat zuhur berarti pas mau sholat zuhur, pas mau takbir. Makanya coba lihat sebagian imam itu kalau mau sholat tuh dia angkat tangannya tuh ragu-ragunya banget. Ya Allah, niatnya apa ki? Rasida. Kan mau berangkat gini nggak bisa dia. Kadang lupa niat. Biasanya kayak gitu sebagian imam itu. Yang ketiga, misalkan seorang wanita jadi mengundur waktu sholat. Iya. Kemudian pas mau sholat zuhur, mengundur waktu sholat, kemudian pada waktu sholat zuhur sudah haid. Nah, ini yang dikodok ini semua sholat atau cuma zuhur? Ya, sholat zuhurnya aja. Jadi asar dan sebagainya. Asar kan sudah haid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, yang saya tanyakan pertama tadi di
lafaz niat itu bisa dilafazkan sesuai dengan yang tadi disampaikan, misalnya sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian terkait dengan hal tersebut, bila mana lafaz sholat itu sunnah, adakah sebuah hadis yang menyampaikan tentang keutamaan melafazkan niat? Kalau keutamaannya tidak ada. Karena tadi cuma ijtihad dalam mazhab Syafi'i atau sebagian pendapat dalam mazhab Hambali untuk menghadirkan hati ditolong oleh ucapan lisan. Itu saja alasannya. Berarti walaupun itu disampaikan sunnah, tapi tidak ada keutamaannya. Tidak ada pendalilan khusus. Maka kalau tidak ada pendalilan khusus berarti tidak ada keutamaan. Kecuali kalau ada pendalilan khusus, kamu harus lafazkan niat gitu. Kan tidak ada pendalilan khusus. Pendalilan umum ada, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang tergantung pada niat dan tiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tanyakan tentang zikir Pak. Zikir itu kan biasanya yang diajarkan kalau habis sholat fardu itu kan zikir cuma kita disirkan. Tapi apakah kalau zikir pagi dan petang itu boleh dijalankan walaupun Lebih afdol zikir doa itu disirkan. soalnya sering saya sendiri mungkin kalau di rumah itu kan zikir pagi dan petang itu kadang-kadang saya jalankan karena apa? Ada cucu mungkin. Nah, untuk mengajari boleh. Namun asalnya zikir doa itu sir. Contoh Nabi Zakaria ya, dalam ayat ketiga surat Maryam. Isnada rabbahu nidaan khafiyah. Dia itu memanggil Allah dengan nida, panggilan yang khafi, pelan, lirih. Terus misalnya kita misalnya pas sampai baca suara Allah bihamdi itu dengan goyangkan kepala. Tidak ada dalilnya. Itu buat ajaran baru dalam agama, walaupun cuma kepala goyang-goyang saja. Jangan cuman-cuman. Ini mau agama apa arah perasaan apa hawa nafsu. Nah, kalau nganggo perasaan hawa nafsu karepmu, Pak. Agama itu dibangun di atas dalil. Ya, bukan di atas perasaan. Kalau atas perasaan mau bolak-balik jungkir balik, lompat-lompat, mau terbang-terbang monggo. Oh ya manut, biasa. Mereka menunjukkan tenang. Baik, sekarang zoom. Nah, Joko dulu sebentar. Mas Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan menggunakan jadwal sholat yang diambil saat kita sapa. Apa? Menggunakan Waktu sholat yang ada diambil saat kita sapa dan belum mendapati perkampungan. Itu bagaimana? ya berarti ubah lagi tempatnya. Dapat sinyal di sana, ini saya berada di mana ini? Oh, saya berada di Sukoharjo. Berarti diubah di aplikasi itu tempat sholatnya di mana? Kan nanti menyesuaikan. Iya. Nanti pindah ke Surabaya lagi, ubah lagi aplikasinya situ jam ini tempatnya, locationnya. Nggak boleh pakai waktu di Surabaya, pakai waktu Gunung Kidul. Oh, salah. Bukan salah HP-nya, salah yang nggak bisa setting gitu. Iya kan? Nah. Baik. Sekarang dari Zoom. Iya. Assalamualaikum. Yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sholat ketika seperti subuh itu kan misal jam 7 berarti dia sudah lewat waktu subuh. Tadi disebutkan kita harus melafalkan niatnya. Tidak. Apa adaannya dari kodaan. Itu tadi contoh. Itu atau
Itu tadi contoh, nggak mesti dilafadzkan. Nggak mesti dilafadzkan. Tidak perlu dilafadzkan juga. Tidak perlu. Meski dia sudah lafaz subuh. Ya, cukup waktu. Sama ini Ustaz. Cukup niatkan dalam hati saja. Baik Ustaz. Yang kedua Ustaz, yang sholat subuh 2 kali itu apakah berlaku untuk buat wanita Ustaz? Misalnya Kayak yang tadi kan yang contoh tadi, kalau misalkan laki-laki sholat di masjid berjamaah jadi makmum, lalu dia pulang ke rumah sholat jamaah sama istrinya jadi imam. Iya boleh. Ya terus? Yang wanita boleh juga. Itu hanya sholat subuh aja atau Boleh, semua berlaku untuk semua sholat. Itu namanya sholat mu'adah pengulangan, boleh. Bisa sholat isya. Berarti nggak ada Ustaz ya? Nggak ada. Sholat mu'adah namanya, pengulangan. Baik. Yes. Tadi Ustaz, yang tadi yang di faedah keempat, misalnya ada yang ikut sholat asar, maka ia boleh mengerjakan sholat sunnah qobliyah asar, lalu ia mengerjakan sholat fardunya. Jadi saya masih kurang paham Ustaz, kok sholat qobliyah asar itu kan maksudnya Ustaz? Sholat qobliyah asar masih ada, sholat qobliyah asar, walaupun tidak jadi rawatib yang ditekankan. Gitu pertanyaannya? Berarti ini penjelasannya faedah nomor 4 itu Ustaz. Faedah nomor 4. Ada yang luput sholat asar, maka ia boleh mengerjakan sholat sunnah qobliyah asar, lalu ia mengerjakan sholat fardunya, karena larangan dalam hadis terkait dengan sholat bukan terkait dengan waktu. Maksudnya kalau sholat tidak punya sebab apa-apa, tidak bisa dilakukan ba'da asar. Namun kalau punya sebab, ya waktu itu masih dibolehkan untuk sholat, ya sholat qobliyah asar tadi. Jadi bukan dilarang untuk sholat, namun karena terkait dengan waktunya. Maaf, bukan dilarang untuk, karena larangan dalam hadis terkait dengan sholat. Jadi kalau sholat tidak punya sebab tidak boleh dilakukan. Berarti kalau sholat punya sebab masih boleh dilakukan. Sedangkan waktunya masih boleh kalau punya sebab. Nah, pengertian mudahnya seperti itu. Ini terlalu letterlek mungkin saya terjemahkan. Gitu Nji? Baik. Satu lagi terakhir. Ummu Zahra Rumaysyah. Ya, Ummu Zahra silakan. Ummu Zahra. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini Ustaz, misalnya kita lagi jamaah, kita sebagai makmum. Ya. Nah terus pada rakaat ketiga itu sebenarnya imam masih baru ruku, tapi saya langsung sujud karena nggak tahu ada bayi di depan saya ribut aja gitu. Itu gimana Ustaz? Apa saya batalin sholatnya atau bisa mending batalin sholat, ngurus bayi dulu, kemudian nanti bisa sholat dengan imam lagi atau sholat sendiri, daripada konsentrasinya buyar Bu. Berarti jadi masbuk atau sholat sendiri. Iya, karena urgensinya itu kalau bayi tidak ditenangkan, jamaah yang lain terganggu. Maslahat umum lebih didahulukan daripada maslahat pribadi. Oh baik. Iya. Ini sih sholatnya kemarin di rumah sih Ustaz. Iya. Masih bisa dibatalin kalau memang kepentingan untuk mengurus bayi tadi. Oh baik. Ya. Baik. Satu lagi Ustaz. Ya silakan. Ini saya mau nanya, di buku 25 sholat itu Ustaz, bacaan tulisan Arabnya sama di bawah Arab itu yang sanatin ya Ustaz, ada yang beda ya Ustaz. Di doa iftitah itu tulisan Arabnya nama yunakos saubu abiyadu min danas, tapi kalau yang di tulisan Latinnya minat danas Ustaz. Oh nanti jadi ya, nanti kita koreksi nanti. Mungkin ada yang ini, nanti kita koreksi. Di huruf bahasa Arabnya itu nunnya itu sukun, tapi yang di bawahnya hidup, jadi nat gitu. Oh,
karena ketemu nun sukun ketemu dengan alif lam harusnya jadi hidup saja Bu. Jadi hidup. Bisa baca Latinnya kalau gitu. Baca Latin aja. Iya baca Latinnya. Iya. Ya kok. Baik saya cukupkan. Insyaallah besok malam kalau dari Zoom ingin bertanya ada waktu konsultasi dan tanya jawab malam Selasa. Besok pagi kita lanjut seperti biasa dengan kajian fikih muamalat. Demikian kita cukupkan karena setelah ini saya harus ke Ponjong untuk kajian Ahad pagi jam 6. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.